Nah, kalau tadi di Al-Maidah ayat 64, kalau kita baca sepembawaan bisa bertentangan dengan surat Al-Ikhlas tadi. Di Al-Ikhlas kan, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyerupai Allah, kan begitu. Tetapi kenapa di sini Allah punya tangan? Nah, berarti kalau kita tidak memahami, akan bertentangan dengan ayat 64 Al-Maidah ini. Teman-teman, pada saat ini saya ingin bertanya atau berbincang-bincang sama Pak Ustadz Milugah. Jadi gini, Pak Ustadz. Iya. Jadi saya ini sering dialog kepada teman-teman saya menanyakan tentang apakah betul Allah itu menyerupai manusia atau manusia menyerupai Allah. Gimana ya, Pak Ustadz? Oh, jadi maksudnya begini kali, sering dialog sama teman-teman yang non muslim begitu ya? Iya, Pak Ustadz. Jadi mungkin berarti saya paham itu. Teman-teman kamu ini jadi istilahnya bertanya mungkin tentang benarkah di Al-Quran Allah tidak menyerupai manusia atau manusia tidak ada seorang pun yang dapat menyerupai Allah. Mungkin begitu kayaknya ya. Iya ya Pak, nah, benar. Di surat mana, di ayat mana itu kan harus jelas, nggak boleh ngarang-ngarang. Di surah Al-Maidah ayat 64 Pak Ustaz. Apakah benar itu? Oh, coba dibaca. Oke, ini saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسدا والله لا يحب المفسدين. Coba baca itu, coba. Oh, artinya juga ya Pak saya. Coba. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka, Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka, dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha atau menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ayat itu memang kalau dibaca sepembawaan terjemah, tidak digali lagi, memang benar sepertinya Allah punya tangan. Coba baca sekarang Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, coba. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kan di situ tidak ada seorang pun antara manusia ini yang dapat menyerupai Allah. Jadi seorang pun tidak ada. Begitu juga Allah tidak menyerupai manusia. Nah, kalau tadi di Al-Maidah ayat 64,
Kalau kita baca sepembawaan bisa bertentangan dengan surat Al-Ikhlas tadi. Di Al-Ikhlas kan, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyerupai Allah, kan begitu. Tetapi kenapa di sini Allah punya tangan? Nah, berarti kalau kita tidak memahami, akan bertentangan dengan ayat 64 Al-Maidah ini. Nah, gitu. Benar. Jadi kebanyakan kan orang membaca, oh ini nih untuk berdebat dengan orang Muslim misalkan. Kan mereka tidak belajar. Untuk memahami Al-Quran kan nggak cukup 1 tahun 2 tahun. Al-Quran ini bukan koran. Kalau koran kan asal dibaca, jadi dipahami apa yang dimaksud. Itu kita singkat saja ya. Boleh. Di situ ada kata-kata padahal kedua tangan Allah, tuh kan. Nah, coba. Kedua tangan Allah terbuka. Nah, dia memberi rezeki sebagaimana dia kehendaki. Nah, jadi tangan Allah di sini bukan tangan seperti manusia. Beda ya. Nah, jadi maksudnya di situ urusan Allah. Kok di situ ada kedua tangan bagaimana? Orang yang beriman, orang yang kafir, siapa yang ngatur? Kan Allah. Walaupun orang kafir itu istilahnya berdoa, Allah yang mengabulkan. Nah, itulah jadi maksudnya pada ayat ini. Jadi kedua tangan Allah, kedua urusan Allah, maksudnya mengurus, istilahnya Allah itu tidak istilahnya satu-satu mengurus itu. Misalkan hanya yang beriman saja, tetap kepada orang ingkar pun maksudnya diurus. Jadi kedua urusan Allah itu. Jadi memberi rezeki mereka, tuh orang kafir kan. Diberi rezeki, terbuka Allah, tangan Allah, maksudnya urusan Allah terbuka. Jadi Allah ini istilahnya terbuka mengurus, maksudnya kedua arah. Mengurus kedua golongan antara orang yang beriman Islam dan juga kepada orang yang kafir. Itu maksudnya mengurus kedua urusan. Tangan-tangan di situ bukan tangan ini, misalnya kedua tangan dan kiri. Maksudnya bukan tangan beneran. Nggak pilih kasih lah. Nah, mau istilahnya orang kafir mau orang Muslim, Allah yang mengurus kedua urusan itu. Betul. Urusan Allah ya banyak, namun berbicara hal ini jadi kedua jalur, kedua arah. Gitu maksudnya, orang Islam, orang kafir dan lain sebagainya, karena hamba Allah semua, cuman hanya mereka ingkar gitu. Benar. Bahkan kalau nih berdoa nih, misalkan orang kafir sama orang Muslim, yang duluan dijabah orang kafir, orang Muslim diuji dulu, kadang sudah tidak ingat baru terasa. Tapi kalau orang-orang kafir kadang spontan. Kenapa? Maksud tujuan Allah mengabulkan lebih dulu kepada orang yang kafir, supaya mereka ini menyangka yang mengabulkannya Tuhan yang disembahnya, padahal Allah. Apa tujuannya? Untuk mempertambah dosa mereka. Benar. Kan istilahnya merasa dijabah oleh Tuhannya, kan berdosa tuh musyrik. Gitu maksudnya itu. Jadi itu tujuannya. Maka waktu Nabi Ibrahim kan mau mendirikan Baitullah kan, sama Ismail anaknya Daud. Jadi berdoa. Bagaimana istilah setelah berdoa? Jadi kepada orang kafir pun kata Allah, akan aku beri kesenangan sementara. Gitu, padahal ini Nabi Ibrahim berdoanya supaya istilahnya ada orang yang diutus setelah Ibrahim nanti yang akan datang untuk memimpin umat, untuk mengajak berkiblat ke masjid yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Benar. Kemudian kepada orang kafir pun akan aku beri kesenangan sementara. Gitu. Jadi orang kafir itu diberi kesenangan. Tapi sementara di dunia, tapi di akhirat tidak ada bagian. Betul. Nah, itu yang dimaksudnya. Jadi ayat ini bukanlah Allah istilahnya punya tangan seperti manusia. Maksud di situ kedua tangan Allah terbuka. Jadi maksud kedua urusan Allah antara mengurus yang Islam dan mengurus yang kafir. Allah terbuka memberi rezeki kepada siapapun. Nah, sekarang begini. Misalkan orang yang kan kadang-kadang ada peribahasa. Jodoh ada di tangan Tuhan katanya. Kan begitu. Gimana itu? Maksudnya jodoh ada dalam urusan Allah. Gitu. Orang misalkan mau asalnya sebabnya dari zina dulu, kalau maunya begitu karena ada neraka silakan kata Allah, dijabah aja. Nah, sekarang begini, misalkan mana ini
pencuri misalkan, yang tadi kita tangkap, terus misal kata teman, sudah dibawa, sudah ditangani oleh polisi, apakah polisi menambah tangannya kepada pencuri itu? Jadi urusan sudah diserahkan, sudah ada di tangan polisi. Iya, betul. Nah, maksudnya di tangan-tangan polisi itu sedang diproses, sedang diurus oleh polisi. Iya. Makanya teman benar, sedang ditangani polisi. Apakah pencuri ditambah tangannya? Ya, ini pun begitu. Kedua tangan Allah, maksud kedua urusan Allah, mengurus kedua arah, mengurus isi kedua golongan, antara mengurus golongan kafir dan mengurus golongan yang beriman. Baik rezekinya, baik berdoanya, walaupun mereka kafir dilaknat, tetapi tetap diurus oleh Allah, diatur. Itu yang maksud. Nah, Masya Allah. Jadi begitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi maksud ini teman saya ini mungkin sering dialog, diskusi sama teman-teman yang non-muslim, menanyakan masalah Allah dan manusia. Ya, betul. Jadi mungkin bertanya begini kan, benarkah Allah menurut Al-Quran tidak menyerupai manusia dan tidak ada manusia yang serupa dengan Allah? Mungkin begitu kan? Iya. Pasti itu saya pahamnya. Betul, Pak Ustaz. Terus misalkan kamu jawab memang benar, Allah tidak ada yang dapat menyerupai seorang pun. Tapi buktinya mungkin berarti, apakah begitu? Iya, betul. Tapi buktinya misalnya di Al-Quran Allah punya tangan, karena di sini kan ada cerita tangan. Iya, betul. Jadi begitu, teman-teman, tujuan ini. Jadi sering dialog dengan non-muslim, namanya di pekerjaan. Ini tidak bisa jawab, mungkin kalah dialog, begitu ya. Iya. Misalnya mungkin buktinya Al-Quran istilahnya kontradiksi, misalkan Allah tidak menyerupai manusia, buktinya Allah punya tangan, bukankah manusia punya tangan? Kan itu menyerupai, mungkin tidak jauh itu kali pertanyaannya mereka. Iya. Nah, jadi tangan-tangan di sini maksudnya urusan Allah. Oh iya. Padahal kedua tangan Allah terbuka, kedua urusan Allah terbuka. Istilahnya baik kepada orang kafir, kepada orang Islam terbuka Allah, tidak sulit. Iya. Bahkan istilah banyak orang kafir kaya raya. Masya Allah. Gitu kan, walaupun mereka musyrik menyembah misalkan berhala, tapi Allah mengabulkan. Iya. Gitu. Silakan mau begitu mah, tetap Allah kabulkan, tapi tidak meridhoi Allah, hanya mengizinkan. Kamu mau minta kepada berhala, aku kabulkan kata Allah, tapi aku tidak meridhoi. Gitu, yang diridhoi tetap hanya yang beriman kepada Allah, yang ibadah kepada Allah, yang tidak menyekutukan Allah. Nah, paham ya? Paham. Jadi maksud di sini kedua tangan Allah adalah kedua urusan Allah. Iya. Kedua perkara Allah. Jadi Allah mengurus dua perkara, mengurus orang kafir dan mengurus orang yang muslim. Benar. Baik umurnya, baik rezekinya, baik segala-galanya Allah yang mengurus. Begitu yang dimaksud ayat ini ya. Oh iya, Ustaz. Terima kasih. Terus di sini juga ada nih hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Nah, jadi begini, Rasulullah SAW bersabda, "Walazi nafsi Muhammad biadihi, latap tariku ummati ala salasin wasab'ina firqah, fawahidatun fil jannati wasintani wasab'una finnar." Kila, maksudnya ini para sahabat bertanya, kila manhum ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, ahlus sunnah wal jamaah, rawahu Tabrani. Waladhi nafsi Muhammad, demi zat, maksudnya zat Allah, demi Tuhan, maksudnya demi zat yang maha suci, gitu kan. Waladhi nafsi Muhammad, yang memegang diri Muhammad atau yang memegang jiwa Muhammad di sini, dan Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangannya. Jadi waladhi nafsi Muhammad, kalau sepembawaan terjemah, demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangannya. Oh iya. Kan itu dipikir-pikir, yang memegang jiwa Muhammad di tangannya, demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad, apakah dipegang sama tangan? Maksudnya yang mengurus, yang memelihara, yang melindungi, memegang itu urusan Nabi Muhammad, istilahnya Allah yang menjamin. Ada dalam genggaman Allah maksudnya, walaupun diganggu oleh istilahnya yang lain, dipelihara.
Adapun sedikit misalnya gangguan yang lain itu hanya ujian, tapi terpelihara. Itu maksudnya. Bahkan di sini kata Nabi Muhammad SAW, walazi nafsi Muhammad biadihi, demi zat yang memegang jiwa Muhammad di tangannya. Apakah Allah ada tangannya? Apakah Nabi Muhammad dipegang? Kan enggak. Iya. Nah, gitu. Jadi maksudnya diurus, dipelihara, dirawat, dijaga. Iya. Keselamatannya dan lain sebagainya. Betul. Kalau tidak dijaga mungkin dalam peperangan mungkin sudah terbunuh kan. Gitu kan istilahnya. Iya. Karena seorang Rasulullah, kalau misalkan tidak diuji Nabi Muhammad, kan walaupun Rasulullah manusia sama seperti kita, ada ujian. Iya. Gitu. Apa itu ujian yang diberikan? Seperti dulu pernah ada yang ngeracun kan, tetapi kan dijaga. Bagaimana orang pembenci mati diracun, padahal enggak, setelah ada ngeracun dari situ sembuh. Bertahun-tahun kemudian setelah lama sakit karena akan ada ajal. Iya. Bagaimana sampai sekarang Muhammad mati diracun katanya. Padahal waktu diracun nggak langsung mati, sembuh. Itu hanya ujian. Ujian ya. Untuk istilahnya sebagai contoh kepada umat-umatnya seperti kita ini. Jangankan istilahnya kita, Rasulullah juga diuji kan begitu. Iya, betul. Apa ada pertanyaan lagi? Cukup apa? Cukup, Pak. Sampai situ aja. Mungkin teman-teman sudah mendengarkan dari penjelasan Pak Ustadz Miluga, ternyata itu semua urusan Allah.